Kita akan membaca secara bergantian sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Yosua pasal 9 ayat 16 sampai kepada 27 ayat 16, kita akan membaca secara bergantian sampai kepada ayat 27. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 17. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Biarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, hadapi kamu. Hidup itulah sebabnya kami melakukan demikian. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami firman Tuhan, sehingga kami yang mendengar pun boleh disegarkan, disucikan, dan makin mencintai Engkau. Kiranya Tuhan juga pimpin kami dalam pembacaan dan juga perenungan, dan lebih lagi di dalam setiap aktivitas kami ketika kami diutus. Kiranya Tuhan beranugerah, berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menceritakan bagaimana kisah Tuhan yang begitu luar biasa yang menyelamatkan orang-orang yang tidak diperhitungkan tetapi Engkau perhitungkan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, memberikan kami berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu lalu saya sudah mengeksposisikan dalam bagian yang pertama, bagaimana Yosua dan juga para tua-tua tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak berkonsultasi dengan Allah. Ketika orang Gibeon itu datang kepada Yosua dan para tua-tua, dia membuat seolah-olah itu bangsa yang jauh, bangsa yang dikatakan tuh memakai baju-baju yang sangat dari jauh, padahal dia berada dekat dengan orang Israel, dekat, dia tinggal di Kanaan. Firman Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa jangan kamu mengadakan perjanjian kepada orang-orang di Kanaan, maka haruslah kamu menghancurkan, memusnahkan orang-orang Kanaan ini. Mengapa? Karena kejahatannya sudah menjadi puncak. Maka Tuhan memakai orang Israel menjadi alat penghakiman bagi orang-orang Kanaan ini. Tapi tidak demikian. Ketika Gibeon datang berpura-pura seolah-olah dia ada di jauh tempatnya padahal dia dekat. Dia menipu, memperdaya. Minggu lalu kita sudah membaca bagaimana dari perspektif Yosua dan juga tua-tua. Dia melihat dengan mata, tetapi akhirnya dia tidak melihat dengan iman. Sehingga dia tidak berkonsultasi dengan Allah. Sehingga terjadilah perjanjian. Perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Karena berjanji demi nama Tuhan. Itu kalau kita lihat Tuhan huruf besar, berarti Tuhan mengacu kepada Allah perjanjian yang setia terhadap perjanjian. Maka Yosua tidak melakukan dan tidak membunuh. Tetapi pada bagian kedua ini, pada hari ini, saya akan membahas di dalam perspektif yang lain. Kalau minggu lalu dari Yosua dan para tua-tua, pada minggu ini saya akan membahas di dalam part kedua ini bagaimana perspektif dari orang-orang Gibeon dan bagaimana dari kutukan. Yosua jelas sekali mengatakan kepada terkutuklah kau akan bekerja menjadi
umat Tuhan. Bekerja jadi apa? Jadi pekerjaan yang menimba air dan juga menjadi tukang belah. Suatu pekerjaan yang sangat rendah. Tetapi dari curse, dari kutuk berubah menjadi blessing, menjadi suatu blessing. Mengapa? Karena orang Gibeon menjadi umat perjanjian Tuhan, menjadi bagian daripada umat Allah. Padahal dia orang asing, motivasinya salah. Tetapi Tuhan memberikan anugerah. Dan bukankah Allah juga melakukan hal yang sama kepada kita? Memberikan anugerah kepada kita semua. Mari kita membahas bagian demi bagian. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat pasal ke-9, apa yang terjadi? Mereka ditetapkan menjadi apa? Menjadi orang, menjadi hamba, menjadi seorang belah kayu, dan seorang yang melakukan timba air untuk rumah Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang remeh. Waktu pembicaraan saya dengan Vikaris Jeko sebelum masuk sekolah teologi, dia bekerja sebagai kontraktor. Kontraktor dia harus berurusan dengan para tukang-tukang, mandor, tukang. Ketika dalam percakapan itu dengan Vikaris Jeko, ada hal yang menarik, bahwa biasanya mandor kan melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit. Contoh yang sulit adalah ketika membangun suatu rumah, biasanya instalasi listrik. Sangat membutuhkan keahlian yang sangat khusus. Begitupun juga pasang WC. WC itu perlu instalasi air, itu perlu keahlian sulit. Yaitu keahlian yang perlu ada skill dan kepandaian untuk meletakkan yang baik, sesuai. Itu mandor biasanya yang kerjakan. Mandor dibantu misalkan dengan tukang-tukang, berarti ada asisten-asistennya, yaitu apa? Ya paling dia kerjakan mengecat. Mengecat pun juga ada keterampilan, pasang keramik pun juga ada keterampilan juga. Tetapi di dalam percakapan saya lebih lanjut, tapi yang paling kasihan dikatakan bahwa yang paling kasihan adalah bukan jadi mandor, bukan jadi tukang, tapi ada asisten dari tukang. Lihat ini, mandor punya asisten tukang. Tukang itu juga punya asisten. Apa itu? Kerjanya cuma mengaduk semen. Jadi tugasnya setiap hari datang itu ngaduk semen untuk mempersiapkan para tukang-tukang untuk, ya semen kan dipakai buat semuanya, untuk melekatkan ubin, untuk bikin plester, bikin aci, semuanya dipakai. Dan juga tugasnya dia apa lagi? Setelah mau pengen selesai pulang ya, jam operasional kan sampai jam 5 biasanya, apa yang dilakukan orang asistennya ini, asisten dari tukang itu ya, itu buang sampah. Jadi puing-puing yang rusak itu maksudnya yang sudah tidak dipakai harus dibuang. Dia harus ngepel, membersihkan. Jadi pekerjaannya, aduh capek banget. Nah, karena saya pikir pekerjaan apa ini, capek sekali, seolah-olah melupakan capek. Apalagi pada zaman sekarang ya, pekerjaan kalau zaman sekarang jarang orang yang mau bekerja seperti itu. Maka ketika saya iseng-iseng juga lihat Facebook atau di Instagram, saya lihat ada suatu lelucon ya bilang, kalau kerja ngajak teman suruh kerja seperti ini, kabur dia. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga kabur. Kenapa? Pekerjaannya terlalu remeh. Maka saya balik lagi ke dalam pembacaan kita di Gibeon ini. Gibeon itu mau bekerja. Dia dikutuk sehingga melakukan pekerjaan yang menimba air dan juga membelah kayu. Suatu pekerjaan yang sangat membosankan pada zaman sekarang. Apa? Mereka itu melakukan pekerjaan yang ya seperti apa ya? Ya biasa-biasa, saya tidak menghina pekerjaan tertentu, tapi pada zaman itu suatu pekerjaan yang sebenarnya tidak begitu baik. Tapi mengapa sih? Mengapa Gibeon itu mau melakukan pekerjaan itu? Mengapa Gibeon itu mau melakukan pekerjaan itu? Apakah Gibeon itu seorang yang tidak punya kemampuan perang, atau bangsa Gibeon itu tidak punya keterampilan perang yang hebat, sehingga mau tidak mau dia harus menjadi budak? Tidak demikian, karena pada pasal ke-10, Bapak Ibu bisa melihat, pasal ke-10 ayat kedua, saya bacakan bagi kita semua. Bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Gibeon itu ternyata adalah pahlawan semua. Saya bacakan pasal ke-10 ayat kedua. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai, ini kota yang sebelumnya ditaklukkan, dan semua orangnya adalah pahlawan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca dengan saksama, Gibeon itu punya modal untuk lawan Israel. Dia punya modal, dia punya kota yang lebih besar dari Ai. Dia punya kekuatan militer, dia punya pahlawan-pahlawan yang bisa menghancurkan orang Israel. Dia bisa minimal berperang. Tapi mengapa? Mengapa dia mau menjadi budak? Suatu pekerjaan yang aneh. Mungkin kita mesti lihat konteks budaya. Kita lihat di dalam konteks budaya pada zaman itu, orang-orang lebih baik mempertahankan nyawanya daripada namanya kehilangan nyawa. Dia mau mempertahankan nyawanya daripada jadi budak, daripada dia kehilangan nyawa, maka dia tidak mau dia jadi budak. Nggak apa-apa pada zaman itu, pada zaman Israel, pada zaman Timur Tengah, Timur dekat kuno itu. Jadi berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kita ingat di dalam penjajahan Belanda ya, penjajahan di Indonesia, ada istilah namanya kita perang sampai mati. Mendingan kita perang sampai mati demi keluarga kita, demi cucu kita, demi anak-anak, supaya kita tidak diperbudak terus, tidak dijajah. Itu ada semboyan pada zaman modern. Jadi pembacaan pada zaman modern, itu orang mendingan mati daripada jadi budak, daripada dijajah. Tetapi pada Timur Tengah,
dekat kuno, itu tidak demikian. Mereka lebih percaya, bahkan lebih baik, ya sudahlah hiduplah jadi budak, hiduplah pada zaman ini sebagai yang penting mempertahankan diri. Nah, Gibeon melakukan pola berpikir demikian. Atau mungkin Gibeon itu, kalau dibaca secara sama, dia kan adalah pahlawan. Mungkin dia sengaja berolah-olah menjadi perjanjian, supaya apa? Supaya mungkin ketika Joshua lengah, para tua-tua lengah, militernya lengah, dia menjadi mata-mata dan akhirnya melakukan strategi militer dan melakukan kudeta atau melakukan suatu serangan mendadak di dalam perkemahan itu. Karena dia bisa aja berlaku menjadi teman. Teman-teman tahu ya namanya imposter ya. Itu ada game yang namanya Among Us ya, imposter ya, bisa memecah pertemanan sebenarnya. Atau main werewolf ya di dalam permainan itu. Saya waktu pemuda ya, itu memecah pertemanan karena itu harus belajar berbohong. Saya rasa teman-teman remaja tahu juga ya werewolf dan juga Among Us ya. Ini bisa jadi kan demikian, dia sengaja ada di tengah-tengah kita supaya apa? Supaya melakukan agendanya dia. Maka Gibeon juga mungkin diperkirakan juga demikian, bahwa dia sengaja menjadi sama dengan menjadikan perjanjian dengan Israel supaya apa? Supaya melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan bangsanya. Kalau kita lihat secara budaya, secara strategi militer demikian. Tetapi saya percaya, mengapa Gibeon itu mau melakukan perjanjian? Mengapa Gibeon itu melakukan suatu tipu daya sehingga Yosua tertipu dan akhirnya menjadi bagian dari umat Israel, menjadi umat perjanjian Tuhan? Saya rasa alasannya masuk akal yang bisa kita terima adalah karena Allah berdaulat. Karena Allah berdaulat, menyatakan cinta kasihnya, menyatakan kedaulatannya, memakai segala circumstances ya, semuanya itu dipakai untuk membuat Gibeon itu datang kepada Yosua sehingga berjanji, dan Yosua mau tidak mau harus mentaati janji karena nama Tuhan. Mengapa saya katakan Allah itu Allah yang berdaulat, yang membuat Gibeon itu menjadi bagian umat perjanjian Allah. Dia orangnya bangsa asing, tetapi sekarang menjadi bagian dari umat Israel, menjadi umat yang berada di dalam yang namanya umat perjanjian Tuhan. Bagaimana bisa ada anugerah sedemikian? Maka kalau kita belajar sejarah keselamatan ya, sejarah keselamatan kan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian bagaimana Allah menciptakan, dan juga Tuhan di dalam secara partikular dia mengikatkan covenant kepada Abraham. Itu sudah kita belajar bahwa dari Bapak Abraham itulah lahir bangsa Israel menjadi besar. Jadi sejarah keselamatan itu beranjak terus berjalan dari dalam perjanjian lama terus ke dalam perjanjian baru. Kita melihat sejarah keselamatan Tuhan bahwa Gibeon itu ternyata ada di dalam yang namanya umat perjanjian Tuhan. Mengapa? Kalau secara sekilas ya, ini sedikit membaca Alkitab, bagaimana Tuhan beranugerah. Pada pasal 21, Yosua pasal 21, ternyata Gibeon itu menjadi kota-kota orang Lewi. Apa maksudnya dalam bagian itu? Pasal 21, ada yang namanya Gibeon. Jadi Gibeon, apa maksudnya di dalam bagian hal itu? Mengapa? Saya bacakan ayat 17 biar Bapak Ibu tahu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon adalah tanah-tanah penggembalaan. Geba adalah tanah penggembalaannya. Artinya apa? Bahwa di dalam yang namanya pembagian tanah itu pada zaman itu adalah milik Tuhan. Jadi bangsa Israel tahu bahwa tanah itu adalah milik Allah. Allah sendiri yang memberikan, maka harus dibagi berdasarkan suku demi suku. Tapi ada satu suku yang tidak mendapatkan bagian milik pusaka atau mendapatkan tanah, yaitu suku Lewi. Mengapa? Karena Lewi itu adalah milik Tuhan. Apa milik daripada Lewi adalah Tuhan itu sendiri. Maka dia itu tidak punya tempat. Jadi kalau misalnya bagian suku Yehuda itu daerah selatan. Kalau Dan itu di atas. Jadi dibagi-bagi, jadi per kaum. Karena Tuhan membagi demikian. Tapi Lewi itu scatter, jadi dia ada di daerah Dan, ada di daerah misalkan di daerah Yehuda, Benjamin, Gad, itu semuanya ada namanya kota-kota perlindungan, kota-kota orang-orang Lewi. Dan Lewi, Gibeon itu menjadi salah satu kota perlindungan Lewi. Jadi ini sudah ada indikasi ya, dari perjanjian lama nih, Yosua tuh memberikan Gibeon. Nah lebih lanjut lagi, kalau kita lihat sejarah keselamatan Tuhan ya, sejarah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, orang Israel kan terus melakukan kejahatan ya. Ketika Yosua meninggalkan dunia ini, dia farewell speech. Dia bilang, kamu ini pilih sekarang. Mau pengen menyembah Allah nenek moyang, berarti itu nenek moyang Abraham. Jadi Abraham itu bukan orang percaya pada zaman itu. Sekarang tentukan, apa kamu mau menyembah dewa-dewa yang dulu disembah oleh nenek moyang kita itu Abraham, atau menyembah dewa yang ada di Kanaan. Tetapi aku dan seisi rumahku, ini sering dikutip ya, akan menyembah Allah Yahweh. Nah, maka semua jemaat semua, ya kami akan percaya, kami akan menyembah Allah Yahweh. Tapi apa yang terjadi setelah Yosua meninggalkan dunia dan akhirnya terus generasinya itu berlanjut,
Masuklah ke dalam zaman hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, orang Israel lupa kebaikan Tuhan. Lupa bagaimana dia masuk ke dalam yang namanya tanah perjanjian. Maka dia apa? Dia menyembah Baal, dia menyembah Allah lain sehingga Tuhan panggil bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan yang namanya bangsa Israel. Di situ siklus terjadi hakim-hakim. Ketika dia tertindas, melakukan dosa, Tuhan hukum. Ketika hukum, dia berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan hakim, membebaskan dia. Ternyata hakim sudah mati, ada masa damainya sudah lewat, maka dia kembali lagi menyembah berhala. Terus siklus. Artinya apa? Orang Israel itu tidak mau sungguh-sungguh menyembah Allah. Maka klimaks dari sejarah keselamatan. Tuhan murka dan kutukan yang paling berat adalah Tuhan membuang umatnya. Jadi ngeri ya, ini udah dibawa ke dalam tanah perjanjian, di mana tanah itu ada tanah bagaimana Tuhan melimpahkan anugerahnya begitu limpah. Tetapi ketika bangsa Israel terus melawan Tuhan, Tuhan buang dari tanah perjanjian. Jadi dilemparkan ya, yang utara itu hancur menjadi Samaria karena kebengisan Asyuria, jadi hancur. Jadi Israel utara, yang selatannya masih balik. Israel selatan itu adalah Yehuda yang kita kenal. Yehuda tinggal 2 suku, Benyamin dan juga suku Yehuda. 2 suku ini akhirnya kembali, tetapi dia dihancurkan oleh bangsa Babel. Nebukadnezar yang paling terkenal di dalam hal itu. Dia menghancurkan, jadi bayangkan bait suci dihancurkan oleh bangsa kafir pada zaman itu, yaitu Nebukadnezar. Jadi itu suatu penderitaan yang sangat besar sekali. Bagaimana mungkin Allah itu mengizinkan demikian? Maka di zaman pembuangan itu mereka sedih. Dia mengharapkan Tuhan berbelas kasihan membawa mereka balik ke dalam tanah perjanjian mereka. Dan tibalah di dalam pembalikan mereka, dia balik ke dalam tanah perjanjian, balik dari pembuangan, yang itu dilakukan di dalam namanya kitab Ezra dan kitab Nehemia. Ezra itu adalah imam besar, jadi dia yang membawa merestorasi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nehemia juga Nehemia itu yang dia itu kan juru minum ya. Juru minum itu posisi tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena kalau raja mau minum, juru minum itu harus minum. Kalau di dalam minuman itu ada racun, maka juru minum dulu harus mati. Maka dia itu salah satu petinggi. Jadi seperti gubernur atau petinggi-petinggi pemerintahan. Maka Tuhan pakai Nehemia untuk membangun tembok kesejahteraan. Nah, terus juga ada Tuhan bangkitkan juga Jerubabel. Jerubabel itu adalah pemimpin yang bawa pulang kembali kepada tanah perjanjian. Tapi menarik Bapak Ibu, kita lihat, bandingkan. Jadi ketika mereka balik dari tanah perjanjian, ternyata salah satu suku atau salah satu bangsa yang ikut pulang adalah bangsa Gibeon. Lihat ya, kok bisa ya? Ini kan bangsa asing, dikutuk jadi tukang timba air, belah-belah kayu, ikut dalam Israel, ketika ikut dibuang, sengsara juga gara-gara umat asli Israel tuh begitu ya. Ketika pembuangan, terus balik lagi ke dalam tanah perjanjian, ketika Yehuda pulang, di zaman Zerubabel, Ezra, dan Nehemia itu zaman, Gibeon pun juga ikut pulang. Berarti dia sudah mengidentifikasikan. Sejarah keselamatan memberikan indikasi kepada kita bahwa Tuhan memberikan anugerah bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada orang-orang lain yang Tuhan sudah tentukan. Mari kita bandingkan juga ya. Kita lihat di dalam Ezra ya. Sebelum Ezra kita lihat Nehemia dulu ya. Kita lihat Nehemia. Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan sebagai gambaran. Nehemia pasal 3. Kita sedikit membaca kebenaran firman Tuhan di dalam bagian hal ini. Nehemia pasal 3 ayat ke-7, saya akan bacakan bagi kita semua. Nehemia 3 ayat 7, ini adalah ada kata Gibeon yang ikut pulang. Jadi ini ketika pulang ya peserta pembangunan, bahkan dia bukan hanya pulang, dia bikin bangun yang namanya bikin tembok. Nehemia 3 ayat 7 saya bacakan bagi kita semua. Jadi berdekatan dengan mereka Malaka, orang Gibeon, dan Yahdon, orang Meracot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Misma yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Artinya apa? Ini dalam perikop ini adalah membangun peserta pembangunan panitia. Ini panitia apa? Panitia pembangunan tembok Yerusalem. Padahal dia orang asing, nih siapa Gibeon, bukan asli, tetapi dia ikutan. Kalau kita kan panitia speak ya, kita ikut panitia speak, tiba-tiba ada nongol dari gereja lain, ini siapa ini? Nah ini juga seperti ini, Gibeon siapa ini? Dia bukan asli GRI, kok bisa ikut-ikutan? Nah ini dia memberikan indikasi, dia mengidentifikasi atau dia sudah bagian dari umat Israel. Lalu kita bandingkan juga di dalam, nanti Nehemia 7 ya, Nehemia 7, ayat 25 itu juga dimasukkan dalam
suku-suku atau kaum-kaum yang balik ke dalam tanah ke tanah perjanjian. Nehemia 7 ayat 25 saya bacakan, itu dikatakan ada Bani Gibeon, ada 95 orang pulang. Jadi ada 95 orang pulang. Sedikit ya, sedikit sekali ya dibandingkan yang lain. Tapi dia pulang, padahal dia bangsa asing yang kerjanya nanti kerja juga, mungkin kerja sama lagi di rumah Tuhan. Mari kita bandingkan di satu bagian firman Tuhan, membandingkan ya. Ini kan yang pulang bangsa asing. Mari kita bandingkan seberapa banyak sih orang yang bekerja di dalam rumah Tuhan, yang kembali dari pembuangan, apakah lebih baik daripada orang-orang Gibeon? Mari kita lihat juga di dalam Ezra. Nah, sekarang lihat lagi di dalam Ezra ya. Ezra 2 ayat 40, saya bacakan bagi kita semua. Ini juga menceritakan orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ezra 2 ayat 40. Inilah orang-orang Lewi. Jadi ini orang-orang Lewi ada kaum, Bani itu kaum. Kaum daripada Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia, 74 orang. Jadi ini, lihat ini 74. Suku Lewi adalah suku yang Tuhan tetapkan untuk bekerja di rumah Tuhan. Ada yang ngangkut bait suci, tabut perjanjian, ada yang mengambil bekerja di sekitaran altar, ada yang pokoknya bekerja di bait suci lah. Dia orang yang bekerja situ. Tetapi ketika kita baca, ini kan 74, bahkan ini 74 itu dari kumpulan kaum-kaum itu total 74. Sedangkan kaum Gibeon aja yang kita baca dalam kitab Nehemia itu 94, lebih 95, lebih jauh lebih banyak. Mari kita bandingkan juga Ezra ya, masih di Ezra yang tadi, bandingkan dengan suku lainnya atau dikatakan dengan kaum yang lain. Contoh nih, di ayat 35, Bani Sena, itu yang pulang ada 3.630 orang. Saya ulangi, Bani Sena itu 3.630 orang. Dibandingkan dengan yang namanya Lewi, kuning Lewi ya, itu cuma 74 dibandingkan dengan Bani yang lain ya, Bani Sena itu dari satu kaum itu 3.000. 3.000 banding 70-an, itu jauh ya. Jauh lah ya. Kalau 3.000 banding 2.000 masih mungkin, atau 3.000 banding ratusan juga, itu juga jauh juga. Ini banding 74. Mengapa ya kalau dipikir-pikir, kenapa suku Lewi itu atau kaum Lewi itu tidak balik? Padahal banyak orang-orang Yehuda, orang-orang suku-suku lain, kaum-kaum lain, ratusan, bahkan ribuan, balik dari tanah pembuangan, balik ke menjadi tanah perjanjian. Dan bandingkan juga dengan Gibeon. Satu komentator mengatakan bahwa kemungkinan besar mengapa jumlah Lewi itu sedikit, padahal Lewi itu tidak boleh angkat perang. Lewi itu tidak bawa perang, jadi dia tidak boleh berperang. Dia karena kerja di sini, harusnya jumlahnya banyak, betul kan ya? Kalau kerja, kalau perang kan hamba Tuhan kadang-kadang ya udahlah, paling kasih blessing, sudah gitu kan, seperti itu kan. Kalau di dalam perang salib itu kan seperti itu, kasih blessing. Harusnya jumlah yang ada di dalam ya namanya rumah Tuhan atau gereja atau di bait suci itu kan jumlahnya lebih banyak daripada ikut perang, karena perang pasti yang meninggal pasti banyak, yang meninggal kan pasti adalah itu ya tentara-tentara. Tapi kenapa nih yang balik 74? Kemungkinan besar bahwa orang-orang Lewi sudah nyaman tinggal di pembuangan. Kemungkinan besar karena Lewi tidak mau pulang. Mengapa? Sejahtera di pembuangan, dia bisa hidup dagang, dia hidup senang. Kalau dia pulang, kembali ke tanah perjanjian, kerjanya ngapain? Ya kerjanya di rumah Tuhan, capek, ngapain? Buat apa? Makanya kemungkinan besar dia tidak mau lagi pulang, bekerja di rumah Tuhan atau altar Tuhan. Nah, bandingkan, ini suku asli orang Israel, suku Lewi yang bekerja bagi altar Tuhan, sudah punya kepunyaan daripada Tuhan. Bandingkan dengan Gibeon. Gibeon adalah suku asing, bangsa asing yang datang kepada Yosua dengan tipu daya, dengan pembohongan, dengan tipu daya. Tetapi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Israel. Dia ikut sama-sama pulang dari pembuangan. Lihat ya, Tuhan memanggil orang-orang dari sejarah keselamatan. Mulai dari perjanjian lama, ini cuma sedikit sekali. Orang-orang di luar orang Israel atau di luar Abraham ya, di luar orang Israel, itu Tuhan juga berikan tanda-tanda atau benih bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang-orang asing. Bangsa Israel gagal menjadi berkat. Karena gambaran bangsa Israel itu seperti apa? Kebun anggur atau kebun atau pohon ara atau apapun, itu yang tidak berbuah. Artinya apa? Tidak memberikan berkat bagi sesama, bagi bangsa lain. Dan bangsa, kalaupun berbuah itu berbuahnya asam. Jadi ada gambaran figuratif dari Israel demikian. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti bagian hal ini, bahwa bangsa Israel itu balik, terutama Gibeon itu balik padahal dia orang asing, maka ini melihat bahwa ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan bagaimana yang namanya
Orang Gibeon itu kok bisa ya mau rela, padahal dia suku asing, mau ikut balik ke dalam pembuangan. Saya rasa itu bukan seperti instan ya, tapi ada proses. Ada yang memikirkan, mungkin karena orang Yahudi itu mengabarkan Injil kepada orang Gibeon. Jadi misalkan ada orang berbeda agama nih kerja di sini, terus ada orang yang datang mengabarkan Injil, atau di sekitar-sekitar karena dia tinggal di sini, sapam atau siapa, kita bagikan Injil. Serasa orang Yahudi tidak demikian. Kenapa? Orang Yahudi menganggap manusia cuma umatnya dia. Orang Yahudi berpikir bahwa di dalam pandangan dia, di luar umat perjanjian, di luar yang namanya keturunan Abraham, itu bukan manusia. Tidak ada. Bukan binatang juga. Tidak ada. Jadi nggak mungkin dia punya keinginan untuk mengabarkan kabar baiknya, versi dia, orang keyahudiannya kepada orang Gibeon. Maka kemungkinan besar kenapa sih Gibeon itu akhirnya tertarik dan akhirnya menjadi bagian umat Allah. Bukan karena pengabaran Injil, bukan gara-gara ada tiba-tiba salah satu suku Lewi itu beritakan firman Tuhan kepada Gibeon. Tidak. Kemungkinan besar alasan yang kedua adalah karena mereka rajin melihat ritual yang dilakukan orang Israel. Ada imam besar, mereka melihat orang-orang Israel tahu berdosa, dia bawa binatang, dia bawa lembu. Akhirnya lembu itu harus dibelek menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa. Kemungkinan besar karena dia melihat kegiatan gerejawi, gereja agamawi, gereja di dalam altar-altar Tuhan. Gibeon tertarik dan masuk menjadi orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Jadi dia melihat suatu ritual sehingga dia mau nggak masuk. Ih, rapi, teratur, sangat indah sekali. Maka dia mau mengidentifikasikan, mau menjadi bagian dari orang Israel. Jadi itu terjadi. Suatu kali teman saya, rekan saya yang melayani salah satu cabang di GRI itu bercerita. Jadi saya mendapat cerita, ya seharusnya valid ya cerita ini. Dia bilang katanya ada salah seorang yang dulunya beragama lain, bukan Kristen, pindah menjadi Kristen. Nah, dia sungguh suka cita mendengar itu, dia ceritakan terus bagaimana pertobatan, akhirnya yang pindah agama ini akhirnya mau nggak mau ikut katekisasi, betul ya? Kan kita ada kelas katekisasi, mau nggak mau dia kan kalau mau dibaptis harus ikut katekisasi. Maka dia lakukan, dia ikut kelas katekisasi. Yang menarik ya, dia ikut kelas katekisasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Orang itu memberikan kesaksian kepada teman saya, dan teman saya berkata, sharing kepada saya apa? Dia agak mikir, kenapa ya kok orang Kristen, yang katanya orang Kristen itu yang teman-temannya dia, kok katekisasi pada datang telat? Kalau dia benar-benar percaya Allah yang hidup, dia itu Allah yang benar, dia percaya Yesus, kok mereka yang sudah Kristen sejak lahir ya, ketika kelas katekisasi datangnya telat? Dia yang dari agama sebelumnya selalu on time, dia selalu melakukan ada waktunya ketika doa ya, jam doa kan ada waktunya, kalau enggak dapat pahala. Dia tuh hadir on time, hadir sebelum waktunya, dia siapkan, dia mesti melakukan namanya pembasuhan, supaya dia akhirnya dia bisa berdoa kepada Tuhan, dapatkan pahala. Tapi kalau ini orang Kristen ya, ikut kelas katekisasi, belajar doktrin, belajar ini, kok telat semua? Dia mengatakan, wah itu, teman saya sih ketawa aja, cuma itu menjadi teguran juga ya. Ternyata kita kurang menghargai. Terutama bagi orang-orang kita semua ya, yang lahir besar dari keluarga Kristen, mungkin kurang menghargai bagaimana anugerah Allah kepada kita. Bagaimana kita harus meresponi anugerah dengan takut dan gentar. Maka di dalam ibadah ini baru katekisasi. Maka kalau di ibadah ya, kita ibadah tadi ya, kalau datang telat itu nggak ada rasa bersalah tuh, kita something ya. Ada something di dalam hidup kita kalau kita datang, itu apa ya, nggak ada, kan votum itu kan panggilan ibadah ya. Kalau kita nggak dipanggil, kita matilah sama Tuhan. Nah, kita kalau Tuhan tidak perkenankan dalam ibadah, kita matilah. Karena Allah itu nggak bisa sembarangan. Pada zaman perjanjian lama tidak bisa sembarangan. Maka sebagai kita yang sebagai percaya, orang percaya, harusnya kita punya respon yang benar. Kalau kita mau memberikan kesaksian bagi orang-orang di luar Kristen, tapi kalau kita ibadah pun telat, ibadah pun nggak melakukan yang benar di hadapan Tuhan, jangan-jangan kita tidak memberikan kesaksian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya saya rasa ini saya juga baru ingat bahwa Pendeta Jethro pernah men-sharingkan Liturgy of Life. Nah, itu ada 3 buku lebih tepatnya, itu dikarang oleh James K. Smith. James K. Smith itu menuliskan Liturgy of Life, The Liturgy of Life. Dia memberikan suatu penjelasan dalam bukunya itu. Seharusnya kalau Bapak Ibu ikut seminarnya Pendeta Jethro, harusnya ikut juga mengerti bahwa zaman sekarang Liturgy of Life-nya itu sudah berubah. Jadi liturgi itu kan ada liturgi ya, liturgi kan urutan-urutan. Itu bergeser dari gereja menjadi mall.
Jadi mall itu ya, kalau masuk mall itu pasti tempatnya besar ya. Seperti lobi gereja. Bapak Ibu kalau kemarin ikut ke Hood Gary kan datang lobinya besar kan. Beda kalau ITC ya, ITC kan datang tuh tempat-tempat jualan-jualan semua. Ini enggak, ini kan secara prinsip ekonomi ya. Semakin banyak tenan, harusnya semakin untung, betul ya? Harusnya begitu ya, kan masih banyak yang nyewa, berarti kan semua tempat, kalau ada space kosong, itu kan rugi dong. Tetapi mall itu, mayoritas mall, itu tengahnya tuh kosong, lobby, cuma resepsionis, bahkan cuma pameran, kalau ada pameran ada, tapi itu jarang. Tapi mengapa demikian? Itu seperti liturgi of life itu seolah gimana ya? Seperti mau mengatakan karena itu kan lobby itu tinggi ya ke atas ya, seperti datang kepada hadirat Allah. Ada konsep seperti itu. Jadi sama datang kepada ke gereja. Dan dia mencontohkan juga, salah satu contoh yang sangat signifikan dan juga menggugah hati saya adalah apa? Di dalam mall itu juga ada bioskop. Dia membandingkan bioskop. Bapak Ibu pernah nonton bioskop lah ya. Walaupun pandemi, pasti sebelum pandemi atau sekarang sudah post pandemi, pasti sudah nonton bioskop lah pasti ya. Minimal ya Avenger, Spider-Man pasti nonton yang baru-baru ini ya. Saya rasa pernah nonton. Tapi dia membandingkan antara gereja dengan bioskop. Bapak Ibu kalau pergi ke bioskop, biasanya telat atau on time? Biasanya on time ya. Berarti kan kalau kita beli tiket kan mahal ya. Beli tiket, terus jam berapa ya? 14.15. Itu kan jamnya aneh tuh, 14.15. Biasanya, ini biasanya, dan saya yakin biasanya benar, datangnya tuh nggak 14.15. Pasti sebelumnya, betul kan? Iyalah, betul lah. Minimal beli popcorn, beli makanan dulu kan. Siapin diri untuk masuk ke dalam ibadah, tanda kutip, ibadah bioskop. Sebelum, kan tahu kan film panjang dong. Film nggak mungkin 1 jam, bisa lebih, udah betul ya. Teman-teman remaja, teman-teman pemuda pasti nonton film pernah ya. Biasanya sebelum ke bioskop, ngapain dulu? Selain beli makanan, ke toilet. Supaya apa? Jangan ganggu. Jangan ke WC. Jangan pas lagi nonton film tuh jangan yang namanya kita ke WC ganggu orang lain dan juga kita kehilangan momen-momen bagus. Jadi ke WC dulu, betul ya? Hebat kan? Dunia sudah membentuk hidup kita loh. Dia masuk dalam bioskop. Nah, biasanya juga kalau masuk ke dalam itu antri, betul ya? Bioskop kan antri ya, ada tiketnya, antri masuk ke dalam. Terus suasananya sangat ini kan. Pas masuk pun ya, misalnya jam 14.20, 15 seperti yang tadi saya katakan. Ketika masuk pun juga, itu nggak langsung mulai film, betul kan? Iklan dulu. Ya, iya gak sih? Bapak Ibu nonton film kan? Iklan dulu. Nah, kalau mungkin sekarang iklannya mungkin iklan kampanye partai-partai kali. Iklan dari film. Ya, datang on time pun ternyata belum langsung mulai film kan. Lihat ya, dunia membentuk kita. Maka bandingkan kalau kita mengenal Allah yang hidup, bagaimana respon liturgi kita dalam hidup kita? Apakah kita datang sembarangan? Kita datang, sudahlah nanti aja ke WC nanti. Bahkan ya di dalam bioskop, saya bandingkan kembali dengan bioskop. Pernah nggak Bapak Ibu di bioskop ngobrol? Pernah nggak? Ketika coba sekarang pulang, jangan hari Minggu ya, kalau nggak boleh ibadah, pas hari Sabat nggak boleh pergi, nggak boleh lah, saya rasa. Ya hari biasa, hari Sabtu, Minggu, ajak bergelombolan nih, pemuda Geri atau remaja, abis outing nih kan seneng nih. Ada pergi jalan-jalan nonton apa, Petualangan Sherina baru nih, kan ada ya. Terus saya up to date juga. ketika melakukan itu ya, terus duduk di tengah-tengah ngobrol. Padahal kan kalau ngobrol kan suaranya kecil-kecil, lama makin besar. Bayangkan kalau Bapak Ibu ngobrol ya, kalau pernah melakukan itu, pasti ditegur, betul ya? Mas, kalau mau ngobrol jangan di sini dong. Udah nanti aja, nanti dulu, kita mau nonton, betul ya? Terus kalau misalkan ya, di dalam bioskop itu tiba-tiba ada yang telepon dan kita lupa silent. Bunyinya kenceng banget, langsung kita panik, to the max kan. Panik, langsung keluar handphone, terus kita nggak mungkin angkat telepon kan, betul ya? Kita langsung matikan kan. Kalau angkat telepon pasti tegur. Pasti selalu, halo apa kabar? Kan kedengeran. Itu kan pasti diusir sama, ya bukan diusir lah, kita nggak mau diusir. Pasti ditegur sama sebelah kita atau teman kita malu lah. Weh, lu gimana sih? Masa lu lagi nonton bioskop malah angkat telepon terus suara gede, malu nih, tutup weh. Gitu kan. Tapi bandingkan kalau dalam ibadah, udah suaranya gede, ada yang telepon misalnya, suaranya diangkat, dia jawab di dalam ibadah. Saya rasa kita juga perlu mengubah hidup kita, dalam liturgi of life kita. Kalau benar-benar kita percaya bahwa kita mau menjadi kesaksian bagi sesama kita. Kalau kita tidak mampu untuk berbicara kabar baik kepada sesama kita, minimal kita bersaksi, punya kesaksian, teladan hidup di dalam ibadah kita. Kalau kita menganggap remeh ibadah kita, bagaimana orang lain? Bahkan dunia, mall, bioskop,
bisa membentuk hidup kita. Hebat loh bentuk hidup kita. Kan kalau ibadah kita ada persembahan kan, itu beli tiket juga persembahan lah, tanda kutip ya. Jadi sama, dia mengubah hidup kita. Jadi maka dalam hidup kita harus peka dalam hal ini. Kalau orang Gibeon itu bisa, saya balik lagi dalam Yosua, Gibeon itu bisa akhirnya melihat hidup dari orang-orang Yahudi, melakukan ritual-ritual agama sehingga dia mengidentifikasi mau menjadi bagian dari orang Israel. Saya rasa kita juga harus demikian. Kita sebagai orang percaya yang Tuhan berikan anugerah, kabar baik, harusnya juga demikian. Kita harus percaya bahwa dengan teladan kita di dalam kita beribadah, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu bisa mengubah hidup seseorang. Maka saya rasa setelah ibadah ini ya, ini mungkin jadi teguran bagi kita semua. Kita, berarti saya, masuk Bapak Ibu sekalian, maka ibadah jangan telat. Kita ada 3 kali ibadah, sudah dikasih tahu jam 7, jam setengah 10, jam 5, maka kita harus datang sebelum waktunya. Ya kalau 9.30 ya ibadah ini ya 9:20, 9:20 juga mepet ya. Minimal kan mesti salaman, kalau orang dikenal tuh salaman banyak orang tuh. Ya jam 9 saya rasa udah baik ya. Itu kan juga mempersiapkan diri dalam saat teduh, kita pelatihan lagu. Itu suatu yang hal yang indah. Karena kenapa? Karena Tuhan undang kita dalam ibadah. Saya waktu PAPP kemarin, PAGRI, kan ada namanya Sola yang terakhir itu ada Soli Deo Gloria ya. Soli Deo Gloria itu adalah nyanyian pujian yang dari malaikat. Jadi ketika padang pasir apa? Padang yang hijau lah, ketika shepherd itu gembala. Gembala itu kan mendapatkan apa? Mendapatkan kabar Yesus lahir kan, langsung mereka tuh gembala ya. Gembala itu mendapatkan choir terhebat zaman itu, yaitu choir dari malaikat. Pasti nggak ada yang fales. Pecah suara bisa 10 pecah suara ya, bagus banget. Ya iyalah malaikat ya kan. Malaikat pasti bagus ya. Tapi Soli Deo Gloria ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan yang berkenan, itu juga dinyanyikan kembali di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ada pujian bagi anak domba Allah yang tersembelih. Nyanyian siang dan malam, siang terus bernyanyi, segala puji kemuliaan bagi Allah terus bernyanyi. Jadi apa? Ternyata kita ini orang berdosa ya, kita kan berdosa harus diajak menyanyikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi undangan kita memuji nama Tuhan. Dulu malaikat, tapi sekarang Tuhan bukakan yang bisa memuji nama Tuhan adalah kita. Kok bisa kita? Bukan karena kita hebat, karena kita dulunya sinner, berarti pendosa yang harusnya dimurkai, tapi karena Allah yang beranugerah, memberikan anugerahnya, maka kita bisa memuji nama Tuhan. Jadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu yang terjadi. Maka itu menjadi respon bagi kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ketika Tuhan mengajak kita dalam ibadah, persiapkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Saya balik lagi ke dalam bagian, dalam Yosua. Dalam bagian ini, saya mengutip dalam Francis Schaeffer. Francis Schaeffer adalah seorang teolog dan juga pengkhotbah. Francis Schaeffer mengatakan bahwa ada perbandingan antara Gibeon dan Rahab. Apa dikatakan? Gibeon dan Rahab itu sama-sama orang asing. Perbandingannya apa? Kalau Gibeon itu datang karena dia mau mati, takut mati. Emang Rahab juga mau mati, tetapi Rahab itu lebih baik. Mengapa lebih baik? Mengapa lebih baik daripada yang namanya Gibeon? Karena Rahab itu bukan mendengar dari orang lain, tapi dia mendengar dengan diri sendirinya sendiri bahwa Allah itu adalah Allah yang mengeringkan laut Teberau dan juga menghancurkan raja di Trans Yerusalem, yaitu Raja Gog ya, dan satu lagi Raja Basan kalau nggak salah. Sama dia juga menghancurkan namanya orang-orang Mesir di waktu memberikan tulah. Jadi dia menjelaskan, dia mendapatkan testimoni dan dia percaya. Dan lebih lagi, dia memulai, Rahab itu tidak memulai dengan kebohongan. Dia datang berjanji kepada mata-mata itu untuk jangan bunuh saya. Motifnya sama-sama tidak mau mati ya karena ada hukuman. Tetapi setidaknya imannya lebih baik. Setidaknya testimoni apa yang dilakukan oleh Rahab dibandingkan Gibeon itu lebih bagus Rahab. Bandingkan Gibeon. Gibeon itu datang dengan bohong, dengan takut mati. Udah kacau banget ya, udah kurang banget. Tetapi Bapak Ibu, Gibeon itu walaupun dia motif yang salah dan akhirnya kena kutuk, dia diselamatkan. Maka Bapak Ibu, apa sih menjadi aplikasinya? Apa sih maksudnya dalam hal ini? Jadi Francis Schaeffer menjelaskan kepada kita, ternyata di dalam penjelasan itu bahwa ada minimal atau firman Tuhan yang minimal bagi seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu ya, kenapa kita bisa percaya, sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena kita dimulai dengan pengetahuan Allah Tritunggal. Kita selamat bukan karena kita mengerti, menjabarkan perbedaan Allah Tritunggal dengan Allah lain. Tidak. Kita selamat
karena Injil. Injil itu apa? Bahwa kita yang dimurkai, tetapi kita mendapat belas kasihan. Orang Gibeon, orang Rahab juga sebagian itu, hanya mendengarkan minimal sekali apa? Bahwa Allah membebaskan orang Israel dari Mesir. Bukankah kita sama? Kita untuk percaya menjadi umat pilihan Tuhan, kita hanya membutuhkan yang paling minimal, kesaksian minimal atau firman Tuhan yang paling kecil. Apa itu? Bahwa Kristus membebaskan kita dari perbudakan secara spiritual. Membebaskan kita dari perbudakan secara dosa, itu adalah perbudakan. Maka Kristus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, membebaskan kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar di hadapan Tuhan. Itu adalah berita yang minimal. Jadi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu yaitu firman yang paling minimal, yaitu Yesus mati bagi kita. Maka kalau namanya sekolah minggu kan, ada lagu Jesus Love Me This I Know, The Bible Tell Me So ya. Tapi kita harus mengetahui, itu kan sekolah minggu ya. Kalau sekolah minggu jelaskan Yesus mengasihi. Mungkin anak kecil pun juga tidak tahu tentang Allah Tritunggal. Tapi pertumbuhan, kita perlu ada pertumbuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kenal Yesus, percaya Yesus, sekali percaya selamat. Bagi Calvinis mengatakan sekali percaya tetap selamat, tidak mungkin bisa hilang. Tetapi pertumbuhan, kita perlu namanya mengalami pertumbuhan. Kita nggak bisa berkata Yesus mati bagi kita, tapi kita tidak dalam gereja. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh sesuai dengan, maka Gibeon pun juga demikian. Rahab pun juga demikian. Dia bertumbuh, walaupun dia masuk di dalam anggota, misalnya anggota orang Israel. Dia masuk, tetapi dia juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang sejati. Saya rasa ini juga demikian. Maka kalau misalnya, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita ada kelas PA, kita ada yang namanya katekisasi. Tujuannya apa? Bukan berarti kita selamat. Kelas katekisasi bukan tujuan kita untuk supaya selamat, makin selamat, enggak. Tetapi sebagai respon, Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan. Mau tidak mau kita mau mengenal siapa sih yang menyelamatkan kita. Siapa sih Allah yang selamatkan kita. Siapa sih yang menebus kita, yang mempersiapkan kita. Bahkan ada juga orang yang mungkin tidak tahu dirinya dipilih. Kita nggak mungkin datang ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Karena saya dipilih Tuhan sejak kekekalan. Karena predestinasi. Kayaknya nggak begitu ya saya rasa. Karena kita tahu namanya doktrin predestinasi mungkin setelah 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah kita masuk Kristen. Itu pun karena masuk GRI. Kalau nggak masuk GRI juga nggak tahu predestinasi. Apalagi predestinasi ganda. Itu oke lah ya. Saya larikan juga dalam hal ini. Tapi kalau mau lihat di dalam bagian itu, kita mesti bertumbuh. Dan kadang-kadang kan ada yang kritik gitu. Enggak lah, yang penting percaya Yesus, udah Yesus. Yang penting sekali selamat, Yesus, percaya Yesus. Bahkan ada yang mengutip. Biasanya kalau sesama orang GRI kan saling kutip-mengutip ya. Saling hebat ya. Kalau dia pakai Alkitab, dia bahas pakai Alkitab, dia pakai toko lain, dia pakai toko lain. Jadi hebat juga ya. Tadi anggaplah dia juga belajar, Dia berkata, ya enggak juga lah, yang penting percaya. Contohnya apa? Penjahat di samping Tuhan Yesus. Benar ya? Penjahat di samping Tuhan Yesus kan tuh tokoh paling terkenal sepanjang zaman, bahkan setiap mau Paskah. Apa itu? Bahwa dia di akhir hidupnya, kalau kamu percaya seperti penjahat di samping, dia percaya Yesus selamat. Kadang-kadang kita juga iri ya, enak juga ya, hidup berdosa, akhirnya hidup. Nah kalau iri harus bertobat ya, jangan iri. Itu nggak mungkin. Dia kok hidupnya ugal-ugalan, atau hidupnya mabok-mabokan, hidup merokok, akhirnya tobat kan senang ya. Itu nggak senang sih, sebenarnya sedih juga. Kenapa begitu? Ini salah ya, ini jangan, ini prinsip yang salah. Jadi apa? Kok bisa menjelaskan bahwa orang yang di samping Tuhan Yesus itu lebih enak, atau dikatakan tuh bisa tuh di akhir hidupnya tuh percaya Yesus, sekali percaya langsung selamat gitu. Memang Tuhan memberikan anugerah. Tapi saya rasa kita mesti jujur. Penjahat di samping Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan. Dia juga mendapatkan yang namanya iman. Dia bertumbuh. Walaupun sebentar. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu ingat ya, penjahat di samping Tuhan Yesus itu mulai bercakap-cakap itu kan, akhirnya dia meresponi percakapan Tuhan Yesus, dan Tuhan meresponi percakapannya dia di perkataan kedua. Jadi Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi dia berkata kepada salah satu penjahat, kita tidak tahu kiri atau kanan, tidak tahu ya kita kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Kenapa sih? Awalnya Injil Lukas mengatakan bahwa kedua penjahat yang di kiri kanan Tuhan Yesus itu sama-sama mencemooh Tuhan Yesus. Jadi ya, ini awalnya dua-duanya mencemooh. Jadi bukan cuma salah satu, tapi dua-duanya tuh mencemooh Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, tolong selamatkan kami dong. Sekalian saya dong, tolong.
Ya kan begitu, dia mencemooh, kalau engkau anak Allah tolong selamatkan. Akhirnya kenapa salah satu dari penjahat Tuhan Yesus itu bertobat? Kemungkinan besar dan pasti karena perkataan pertama Tuhan Yesus. Apa perkataan pertama Tuhan Yesus? Kita mesti bikin Bible quiz berarti. Perkataan pertama Tuhan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah Injil. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan itu diberitakan. Yesus berkata kepada semua orang dan kemungkinan besar dan pasti terdengar oleh salah satu penjahat yang bertobat. Lihat ya, satu penjahat itu nggak bertobat, udah dengar firman Tuhan yang sama, tapi dia tidak bertobat. Tapi salah satunya meresponi dengan benar. Apa responnya? Apa pertumbuhan? Apa pertobatannya? Ketika dia tahu bahwa ini nih beda nih, ini yang di tengah ini nih, dia ini beda dari kita. Maka apa terjadi? Dia menegur temannya. Apa tegurannya? Tidak kamu takut kita mendapatkan hukum yang sama dengan orang itu. Dia tegur. Tadi awalnya sama-sama mencemooh Yesus. Tapi ketika mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan pertama Tuhan Yesus, salah satu daripada penjahat di samping Tuhan Yesus itu malah menegur penjahatnya itu. Dan apa selain itu? Pertobatan apa yang terjadi? Ya, pertobatan loh. Jadi awalnya sama-sama mencemooh, sekarang udah gak mencemooh Tuhan Yesus. Apalagi perubahan yang sangat sedikit ya. Kan sedikit di akhir hidup. Apalagi dia mengalami pertumbuhan iman. Mengapa saya katakan pertumbuhan iman? Dia ada iman yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, penjahat yang bertobat itu berkata, ya maaf. Tuhan, jika engkau, ingatlah saya, jika engkau datang kembali sebagai raja. Bapak Ibu, perkataan ini kalau dibaca, didengar itu agak aneh. Mengapa saya katakan demikian? Yesus itu disalib. Tujuan akhir pada zaman itu kalau disalibkan pasti ke neraka. Maksudnya ke dalam namanya dunia orang mati. Atau dikatakan di dalam kuburan. Mana mungkin yang namanya orang yang sudah mati di atas kayu salib, konsep saat itu, kok bisa datang sebagai raja? Ingat ya. Dia berkata, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Maka penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat, dia punya iman bahwa Yesus akan bangkit. Dia punya iman, Yesus akan bangkit dan akan datang kembali sebagai raja. Lihat, ini tergantung hopeless. Tapi dia ingat, dia akan datang kembali dengan sebagai raja. Ini adalah pertumbuhan iman. Mana mungkin di tengah sebentar sekali dia bisa mengalami pertumbuhan iman. Kalau kita mau bandingkan, lihat tuh. Penjahat di samping Tuhan Yesus, dia tuh sekali dengar firman Tuhan, percaya langsung selamat. Enggak, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Sudah berapa banyak pertumbuhan iman kita. Dia dengan waktu yang sangat singkat, dia menunjukkan iman dia. Di sangat yang singkat, dia menunjukkan iman dia. Dia berkata, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan membahas hari ini, bukan nanti. Hari ini engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Suatu berita sukacita. Dan kalau ditarik lagi ya, kan namanya orang yang sudah bertobat harus menginjili ya. Itu tuh, yang di samping Tuhan Yesus tuh menginjili loh. Dia di atas kayu salib sama-sama Tuhan Yesus ketika bertobat, dia injili sebelah temannya. Nah kita nggak tahu ya, kita sudah mengabarkan Injil berapa banyak orang ya. Saya nggak bermaksud guilty trip ya, memberikan ini ya, tapi ini menjadi pembelajaran kita juga. Kalau kita bilang, itu kok enak ya, penjahat di samping Tuhan Yesus, akhir hidupnya tunggal percaya tinggal masuk surga. Tapi dia sudah menunjukkan buah yang sangat signifikan di tengah-tengah waktu yang singkat sekali itu. Maka kita bisa belajar, walaupun Gibeon, walaupun Rahab, atau kita semua itu menjadi bagian umat Tuhan, Tuhan pintakan kita untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup bagi khotbah kita, firman Tuhan pada kali ini, kalau kita pikir-pikir, kalau kita baca firman Tuhan kan kita baca ya, kayak contoh ya, anak sekolah minggu kalau baca Daud dan Goliat. Nah, sekolah minggu kan Daud dan Goliat, pasti lihatnya mengidentifikasikan karena badan saya kecil, saya Daud, kamu Goliat. Seperti itu ya. Kita juga baca firman Tuhan, jangan-jangan seperti itu. Baca firman Tuhan, kita lebih mirip Daud nih, keren juga, dijolimi. Atau Yakub kan dijolimi, baru pendeta Tama khotbah kan kemarin. Yakub itu dijolimi sama siapa tuh, si Laban kan, dia terus akhirnya apa? Kita mengidentifikasi seperti Yakub. Wah nanti ujung-ujungnya aku akan mengambil harta Laban. Seperti itu kan. Kayak kita baca firman Tuhan, kita superhero-nya. Bapak Ibu yang kasih, saya harus mengajak kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca perikop,
tentang Gibeon. Kita bukan Yosua. Kita bukan tua-tua Israel. Kita adalah Gibeon. Kita jauh lebih buruk daripada Gibeon. Bukankah kita sama-sama pembohong di hadapan Tuhan? Bukankah kita, Gibeon dia berbohong kepada Yosua, akhirnya dia kena kutuk. Bukankah kita sama-sama juga adalah pembohong, pemberontak di hadapan Tuhan? Dan kita seharusnya dimurkai Allah, dikutuk Allah. Kita jauh lebih parah dari Gibeon. Gibeon itu tinggal dekat. Dia sadar harus dimurkai Allah. Maka dia datang kepada Yosua minta belas kasihan. Jangan-jangan kita tidak pernah datang kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak pernah datang kepada Allah. Atau kita bisa berkata, karena Gibeon itu dekat, maka dia bisa datang kepada Allah. Kita ini jauh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita akan benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa? Kita ini bukan lahir di Timur Tengah. Kita ini adalah Indonesia. Jauh, di peta Alkitab tidak ada Indonesia. Tetapi mengapa ada firman Tuhan ada di sini? Bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di beretnis Batak ya, bagaimana Nomansen datang mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Itu berita sukacita. Itu siapa Nomansen tuh merelakan dirinya pergi memberitakan firman Tuhan. Jangan-jangan kita semua kita termasuk saya nggak pernah mendengarkan firman Tuhan sampai akhirnya Tuhan kirimkan misionaris untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Gibeon jauh lebih better daripada kita. Better daripada kita apa? Karena dia dengar firman Tuhan, dia datang kepada Yosua, minta perjanjian, minta supaya jangan dibunuh, minta akhirnya Tuhan berbelas kasihan sehingga dia menjadi bagian umat Tuhan. Kita bahkan tidak sadar diri kita berada dalam murka Allah. Sehingga kita tidak pernah meminta belas kasihan Allah. Maka kita dalam perenungan kali ini, kita harus sadar mengapa Allah memberikan berkat kepada kita. Mengapa kita yang jauh lebih buruk daripada Gibeon, tetapi Tuhan memberikan anugerah karena Allah begitu mengasihi kita. Mengapa dari sesuatu yang buruk, Gibeon itu melakukan tipu muslihat, tetapi Tuhan berikan berkat? Karena Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Kita harus sadar dalam hari ini, kita adalah orang yang jauh, tetapi Tuhan berikan di dalam Efesus pasal kedua, kita yang jauh menjadi dekat karena Kristus. Kita seharusnya orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi karena Kristus kita diperhitungkan. Kita mendapatkan, maka Tuhan mengextend, tanda kutip ya, walaupun dia sudah memberikan benih, namanya orang-orang yang di luar Israel untuk mendapatkan kasih karunia. Tapi dia meluaskan di dalam perjanjian baru, diluaskan lebih luas lagi. Orang-orang yang disebutnya orang barbarian, orang kafir, orang yang tidak mengenal firman Tuhan, itu akhirnya boleh mendapatkan keselamatan. Kisah Gibeon, atau kita katakan kisah Rahab, itu kisah yang lebih indah dibandingkan kisah kita. Kisah kita dalam sejarah keselamatan jauh lebih buruk, tapi kita punya Allah yang luar biasa, yang membawa kita masuk dalam tanah perjanjian. Maka Bapak Ibu, ini satu perenungan bagi kita. Walaupun kita lahir besar di dalam kondisi orang-orang Kristen, atau dikatakan orang tua kita Kristen, itu tidak menjadi jaminan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita lahir besar di dalam keluarga yang tidak mengenal Allah, itu tidak menjadi jaminan kita menjadi umat pilihan Allah. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang berdaulat, yang memakai segala secara dan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Karena firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, membimbing kita, dan juga mengucap syukur kepada Allah yang begitu rahmatnya kepada kita, memberikan kasih karunia. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena kesetiaan Tuhan yang begitu indah. Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada Gibeon. Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk menyadari cinta kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami meresponi dengan takut dan gentar dalam hidup kami, dalam ibadah kami, dalam setiap perenungan kami. Dan kiranya Tuhan pimpin kami ya Bapa, untuk menyadari jika bukan karena perkenanan-Mu saja, bukan karena anugerah-Mu saja, kami tidak layak berdiri di tempat ini. Tuhan pimpin kami, ampunilah kesalahan kami, dan kiranya Tuhan saja yang boleh beranugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah hidup, yang mati dan bangkit, kami sudah berdoa. Amin.